Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel MA Tech. Di depan kita ini sudah ada sebuah paketan yang ukurannya lumayan gede. Ini cuma gede kreseknya aja. Barang ini saya datangkan dari luar negeri melalui pengiriman DHL. Memang sih agak cepat, tapi ya itu ongkos kirimnya mahal banget. Penasaran ini isinya apa? Yuk langsung saja kita buka. Dan oke, di sini ada sebuah smartphone terbaru dari Doogee, yaitu Doogee N30. Nah, untuk harganya ini nggak pasti ya, naik turun. Kadang pas waktu promo itu bisa sampai $99 atau sekitar 1,4 jutaan. Kalau harga normalnya sih sekitar kurang lebih 2 juta. Oke, untuk penampakan boxnya seperti ini. Di depan ada tulisan Doogee, ini simpel aja ya, berwarna putih. Ini untuk yang versi 4 GB RAM dengan ROM 128 GB. Di samping seperti ini, nah, di sini sama aja. Terus di bagian belakang, nah di sini nggak ada keterangan spesifikasinya. Untuk warna yang saya punya ini adalah Magic Black. Untuk masalah IMEI ini dijamin aman ya, karena saya itu bayar pajak bea cukai. Oke, langsung kita buka aja. Nanti kita coba pasangkan kartu SIM juga, dapat sinyal apa enggak. Oke, di sini ada sebuah kotak yang di dalamnya ini ada sebuah kertas ucapan ya, thanks you. Kemudian di sini ada buku panduan yang cukup tebal. Nah, terus ini ada kartu garansi, kemudian ada SIM tray injector, dapat bonus silikon case, warnanya bening atau transparan. Oke, nggak ada lagi ya. Kemudian ini dia si HP-nya Doogee N30. Kita taruh dulu. Ada kepala charger yang punya output 5 volt 1 ampere atau 10 watt. Colokannya udah seperti ini ya, nggak perlu adapter tambahan lagi. Dan yang terakhir ini ada kabel USB, tipenya udah C ya, mantap. Oke, ini saya rapiin dulu. Dan kita lihat di HP-nya, kita keluarkan dulu. Oke, di bagian depan ini masih ada plastik yang menempel di layar, kita lepas. Mantap. Dan di sini sudah tertempel screen protector. Ini udah bisa kita lihat ya, kalau model kameranya tempel di pojok kiri atas. Dan bagian belakang, wow, ini keren sih. Ini jadi ingat dulu itu sama Meizu X8. Desain back covernya ya mirip-mirip. Dan untuk bahannya ini dari plastik, tapi kalau dilihat sekilas mirip seperti kaca. Dan ini asli licin banget. Oke, kita cek dari sisi per sisi. Di samping kanan ada tombol power, terus di atasnya ada tombol volume rocker. Lanjut di sisi atas ada lubang jack audio 3,5 mm. Di samping kiri ada slot SIM. Coba kita lihat. Mantap, di sini sudah triple slot ya, bukan hybrid. 128 GB ROM aja itu udah cukup banget bagi saya. Terus di sisi bawah ada lubang untuk speaker, port USB Type-C, dan yang satunya pasti lubang untuk mikrofon. Di bagian belakang ada tulisan Doogee, sensor memindai sidik jari, ada 4 kamera, LED flash, AI quad kamera. Ini ada lensa wide angle dan juga makro. Jujur sih untuk back covernya ini bagus banget. Dan untuk build quality-nya saya akui ini mantap. Dari plastik tapi punya finishing mirip seperti kaca. Sedangkan untuk bagian frame-nya ini metal ya, bukan plastik. Asli ini metal. Oke, dan bagian depan ini ada layar berapa? 6, berapa? Nanti kita lihat. Ada lubang untuk earpiece. Oke, langsung kita nyalakan aja. Dan oke, ini sudah melewati setup wizard dan juga sudah saya install beberapa aplikasi tambahan. Langsung kita tes aja untuk performa sensor memindai sidik jarinya. Oke, di sini punya performa yang ya lumayan aja, nggak bisa dikatakan cepat. Nah, untuk desain sensor memindai sidik jari di sini saya kurang suka ya, karena rata. Jadi kalau kita sentuh itu harus ngeraba-ngeraba dulu supaya bisa pas. Kalian bisa lihat sendiri, itu rata banget. Dan di sini sudah saya coba pasangkan kartu SIM Bayu. Kalian bisa lihat sendiri ya. Di sini dapat sinyal 4G.
Nah, untuk tampilan home screen-nya seperti ini. Di sini nggak ada apps driver, semua aplikasi terpampang di sini. Dan untuk ruang hitam di sekeliling layarnya ini cukup tebal ya, apalagi di bagian dagunya ini tebal banget. Oke, kita cek di bagian pengaturan. Kita cek di tentang ponsel Doogee N30. Terus untuk versi Androidnya ini sudah 10 dengan tingkat patch keamanan Android di 5 September 2020. Ini masih bisa dibilang baru ya. Oke, untuk bahasa jelas di sini lengkap karena Doogee ini adalah HP global ya, bukan HP Cina yang itu Docomo ataupun AU atau lain-lain. Langsung kita cek aja di aplikasi AIDA 64 sistem Doogee N30, RAM 4GB, LPDDR4X. Terus untuk internal storage dari 128GB yang bisa kita pakai sekitar 109GB. Ini Bluetoothnya sudah versi 5. Terus untuk CPU, nah di sini terdeteksi sebagai MediaTek Helio P22 octa-core 1,8 GHz, fabrikasinya 12 nanometer. Nah, kalau saya lihat di official webnya Doogee N30, di sini pakai itu MediaTek Helio A25. Memang kalau dilihat di aplikasi AIDA 64, di beberapa HP itu terdeteksi sebagai Helio P22, tapi sebenarnya A25. Perbedaannya yaitu di clock speed CPU yang diturunkan dari 2,0 GHz ke 1,8 GHz. Kalau P22 itu 2,0 GHz, A25 1,8 GHz, lainnya sama aja. Terus untuk resolusi layar di sini 720 x 1600 atau HD Plus, GPU Power VR GE8320. Ini layarnya 6,5 inch ya. Malah keluar. Baterai. Nah, di sini lumayan gede yaitu 4500 mAh. Lanjut kita lihat di nih AnTuTu Benchmark kira-kira dapat skor berapa Helio A25. Di sini cuma dapat skor di angka 88 ribuan dengan rincian seperti ini. CPU 33 ribuan, terus untuk GPU 12 ribuan. Kita cek untuk multitouch. Kalau 6 ini biasanya 10 sih. Mantap. Di sini sudah mendukung hingga 10 titik sentuhan. Terus untuk sensor box kita lihat. Oke, di sini sebenarnya cukup lengkap sih. Sayangnya untuk gyroscope nggak ada ya. Untuk sensor magnet ada. Kita coba tes untuk main real drum. Kita besarin volumenya. Ini responsivitas layarnya menurut saya lebih enak ya dibanding Infinix Hot 10, dan bagian tepiannya ini juga aman, nggak delay. Oke, kita tutup. Langsung kita lihat aja di bagian kamera ya. Ini untuk UI-nya saya nggak akan ekspor lebih jauh karena ya pakai lebih ke stok Android kamera. Nah, untuk konfigurasi kamera di sini untuk kamera belakang benar-benar berfungsi semua ya. Lensa utama 16 megapiksel, terus lensa ultrawide, lensa makro, dan depth sensor. Nah, di sini ada pilihan ini untuk lensa utama, ultrawide, sedangkan untuk yang ini makro. Kalau mode-modenya sih ya sama seperti HP Cina lainnya ya. Di sini ada mode panorama, terus untuk video. Untuk video kita lihat bisa merekam hingga resolusi Full HD. Dan di sini ada AIS, tapi saya nggak yakin sih ini bisa stabil ya, karena gyroscope aja itu nggak ada. Padahal untuk AIS itu supaya bisa maksimal harus ada sensor gyroscope.
beauty, gambar, bokeh, pro. Untuk pro di sini saya nggak ada shutter speed dan manual fokus, simple aja seperti ini. Untuk kamera depan ini 8 megapiksel. Kalau dilihat di HP-nya, jujur aja ini nggak begitu bagus. Oke, untuk hasil foto dan videonya kalian langsung bisa lihat aja ya sebagai berikut. Solo es una y es lo que el corazón pide. Esta noche te vienes conmigo pa' que no la olvides. Sentaditos en la arena y tú bailándome sirena. Esta noche somos tú y yo. Dale rumbo, mami, con esa burrita dueña del party. Yo sé que tú estás puesta para mí. Somos dos animales en este safari, yeah. Oke, ini adalah hasil perekaman video dari kamera belakang DJI N30 ya, yang saya rekam menggunakan resolusi Full HD. Dan bisa kita lihat, meskipun untuk EIS-nya ini sudah saya nyalakan, guncangannya masih kerasa banget. Untuk lensa ultrawide ini juga bisa dipakai untuk merekam video. Dan sama juga bisa merekam hingga resolusi Full HD. Sedangkan ini adalah hasil rekaman video dari kamera depannya. Kalau kamera depan ini mentok di resolusi HD aja. Dan ternyata di pengaturan juga ada EIS. Tapi EIS-nya di sini tidak bisa bekerja dengan baik. Aja nggak ada. DJI N30 di sini saya sengaja gak melakukan tes gaming karena ya sadar diri aja. Helio A25 itu performanya mirip-mirip dengan Helio P22 yang saya yakin sebagian besar kalian pasti udah pada tahu. Untuk game berat sekelas PUBG Mobile terus Genshin Impact jelas ini gak enak. Tapi kalau untuk game sekelas Mobile Legends ya masih oke-oke aja sih. Tapi dengan catatan settingan menengah ke bawah. Sesuai dengan tagline-nya juga sih di sini, live your life, yang punya arti jalani hidupmu. Ya intinya jalani aja lah, nggak yang ditujukan untuk yang ngebet ataupun ngebut. Saya datangkan HP ini ya sekedar coba-coba aja ya, sesuai dengan ciri khas channel ini yang suka bahas HP anti mainstream. Oke, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Silahkan klik like jika kalian suka dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.